semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips atau ya tutorial bagaimana kita menggunakan Classroom untuk uh, membuat assignment atau penugasan yang sifatnya esai dan bisa langsung dikerjakan oleh uh, mahasiswa atau siswa di Google Office-nya masing-masing. Ya, dalam tips kali ini saya menggunakan Google Docs. Baik, langsung saja. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita masuk ke dalam Classroom. Di sini saya mengambil desain grafis dan multimedia sebagai contoh. Kemudian juga di sini contohnya kita menggunakan bahasa Inggris. Ya, dari sananya bahasa Inggris. Tapi kalau yang menggunakan bahasa Indonesia pastinya berbeda. Intinya sama. Kita masuk ke classwork. Kemudian kita buat sebuah assignment, penugasan. Ya, saya tidak kalau membuat baru seperti itu caranya, tapi saya sudah membuat assignment sebelumnya. Jadi saya akan pilih langsung, kemudian saya edit assignmentnya. Nah, assignment ini contohnya adalah identifikasi elemen dan prinsip desain dalam desain web atau mobile. Ini membuat assignment seperti biasanya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah agar siswa atau mahasiswa bisa menjawab langsung di penugasan, kita bisa menambah sebuah file atau berkas Google Docs ya dengan membuat ini. Jadi ada lima tipe yang bisa kita buat di assignment ini. Salah satunya adalah Docs. Nah, dalam tutorial ini kita menggunakan Docs. Jadi kita buat Docs-nya, file Docs-nya. Nah, ini sudah terbuat di sini. Kebetulan saya sudah punya draft esainya, jadi saya copy paste saja ke sini. Ya, jadi tugasnya identifikasi elemen dan prinsip desain. Di sini esainya sebetulnya di sini pertanyaan esainya. Jadi mahasiswa diminta untuk memilih salah satu desain website atau aplikasi mobile, kemudian mereka suruh diminta untuk mengidentifikasi elemen dan prinsip desain. Ya, ini esai yang mudah sebetulnya. Oke, ini tugas 1, identifikasi elemen dan prinsip desain. Nah, kemudian anggaplah kita sudah selesai membuat draft dokumennya. Di sini saya tandai seperti ini agar nanti bisa diganti oleh siswa atau mahasiswa menjadi website atau aplikasi mobilnya. Kita juga bisa memberikan komen di sini, ganti dengan nama website atau aplikasi mobile yang Anda pilih, misalkan seperti itu. Ini nanti bisa dilihat oleh mahasiswa. Baik, nah sekarang sudah jadi. Ini tidak langsung terbuat, tapi sebetulnya nanti sudah berubah namanya. Kemudian, nah di sini yang penting, jadi kita pilih make a copy for each student. Jadi kita buatkan kopian dari file ini untuk setiap siswa yang tergabung dalam kelas kita. Tujuannya apa nanti? Tujuannya adalah agar mahasiswa atau siswa tidak harus lagi membuat file baru. Jadi mereka cukup nanti membuka file yang ada di assignment ini atau penugasan ini dan mereka bisa langsung mengerjakan di sana. Begitu. Nah, kemudian kita tinggal menambahkan beberapa hal, mengkonfigurasi beberapa hal, misalkan ini untuk kelas apa, jelas untuk kelas desain, kemudian untuk kelas student kah. Karena di sini cuma satu, ya saya pilih satu saja. Kemudian oke, saya pilih saja, misalkan saya anggap satu, kemudian tipenya apa. Di sini ada tipe assignment.
when-nya 100, kemudian June-nya misalkan tomorrow, jam ya opsional, kemudian topik, tugas, dan quiz. Ya, jadi saya punya beberapa topik biasanya, dan diantaranya adalah tugas dan quiz. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan rubrik atau karakteristik penilaian dari esai yang kita inginkan. Contohnya di sini kalau kita mau membuat rubrik, ya contohnya kriterianya adalah pemilihan desain website atau aplikasi mobile. Nah, jadi tingkat kompleksitas desain web atau mobile. Nilainya misalkan 25 untuk ya misalkan sederhana. Kemudian kita juga bisa nambah jangan 25 ya, berapa lah, 5. Kemudian 5 poin untuk yang medium. Oke. 10 medium, dan ini misalkan 15 untuk kompleks. Gitu. Kita bisa nambahin lebih dari satu kriteria, ini hanya contoh saja. Nah, dari sini nanti otomatis nilainya kita akan terlihat di sini 5. Ini harusnya sih banyak ya, cuman di sini untuk contoh saja. Save. Nah, nanti rubrik sudah ada di sini. Kita juga bisa menggunakan originality report. Jadi kita bisa menambahkan originalitas, cek originalitas. Ini kita dibatasi 3 assignment. Jadi kalau kita pakai berarti sudah dipakai 1. Dan sisanya 2 lagi. Oke. Kita bisa assign langsung, menjadwalkan atau save draft. Nah, kita langsung assign saja. Oke, ini sudah jadi assignment-nya atau penugasannya. Kita bisa lihat dulu. Kalau kita pengen tahu, kebetulan di sini siswa cuma 1. Sebagai percontohan saja. Ya, di sini ada rubriknya juga. Kita bisa lihat. Nah, artinya ini sudah dipublish atau dipost ke kelas desain grafis dan multimedia. Nanti akan muncul di stream. Kita lihat di bagian student. Nah, ini sudah ada perubahan. Kita lihat saja langsung, show. Marisa post a new assignment. Ya, assignment sudah di post. Nah, di sini bisa dilihat karena kita menambahkan rubrik. Ya, di sini ada informasi rubrik yang ingin yang harus kita capai ya untuk mendapatkan nilai ini gitu. Ini sebagai guidance buat mahasiswa atau siswa untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian ini berkasnya itu sudah dibuatkan langsung untuk setiap siswa. Contohnya di sini ada nama islah. Tadi kan hanya nama tugas 1 dan sebagainya. Tapi di sini sudah ditambahkan otomatis nama siswanya. Jadi kita tidak harus lagi capek-capek untuk meminta mahasiswa untuk membuat file baru. Jadi tinggal langsung mereka mengerjakan di sana. Kemudian di sini ada originality report. Jadi mereka sebelum mensubmit ya, mereka bisa mengecek dulu. Nah, contohnya saya sebagai siswa atau mahasiswa, saya tinggal klik bagian sini dan saya misalkan ya tinggal
tinggal ganti saja gitu, tinggal menambahkan tugas saya gunakan website saya, isla.github.io misalkan. Ini terlalu kecil. Oke, bisa juga seperti ini. Kemudian nama saya ganti isla m, misalkan seperti itu. Dan di sini saya sebagai siswa saya bisa langsung menjawab berdasarkan apa yang diinginkan. Ya, yang ceritakan saja bla 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 gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini otomatis langsung tersimpan ya, jadi mahasiswa pun tidak harus repot-repot untuk membuat baru. Baik, nah anggaplah kita sudah selesai. Saya bisa menjalankan originality report ya, jadi kita bisa ngecek dulu, kemudian no match found di sini, jadi aman. Aman, tidak ada masalah karena memang nggak ada isinya. Kemudian kita turn in, masukkan ya, turn in, artinya kita sudah submit. Oke. Nah itu untuk siswa. Kita kembali ke dosen ya, atau mahasiswa. Ini sudah ada, kita juga sudah melihat, oh sudah ada yang turn in. Nah dari siswa namanya Islah, kita tinggal cek. Nah di sini ketika ngecek kita bisa melihat rubriknya, apakah dia sudah memenuhi atau tidak. Misalkan oke, dari sini kompleksitasnya tinggi, misalkan harusnya sih rendah, kemudian kita tambahin gitu jadi 15, itu otomatis tambah nilai grade di sini. Kita juga bisa menambahkan komentar, oh oke lah cukup misalkan ya. Kemudian nah di sini kita juga bisa mengecek mana ya, saya lupa tempatnya, originality report itu. Nah ini no flag pass, di sini tidak ada flag, tidak terlihat ada ya plagiarisme ya. Tapi jika nanti dari esai siswa atau mahasiswa itu dicek ada plagiarisme, misalnya copy paste gitu, biasanya di sini ada informasi ya gitu. Nah itu kita post. Oke, selesai. Kita juga bisa langsung mengembalikan submission ya. Jadi kita bisa langsung mengembalikan nilainya ke mahasiswa ya yang ada di kelas itu. Ya, di sini nanti terlihat hasil kerja dia ya. Ya bisa juga lihat dari sini. Ya, di sini. Nah, di sini sebagai siswa saya sudah dapat informasi, oke lah cukup ya. Dan kita bisa melihat hasil yang sudah diperiksa oleh dosen kita di sini. Oke. Ya, itu saja tips kali ini menggunakan Classroom untuk penugasan yang sifatnya esai di dalamnya, dan juga memanfaatkan Google Docs sehingga mahasiswa atau siswa tidak perlu lagi membuat file baru. Dan kita juga tadi menggunakan rubrik, jadi kita bisa menambahkan kriteria apa saja, kriteria penilaian apa saja yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, sehingga kita juga dalam menilai juga bisa langsung memilih ya kriterianya sudah sampai level mana saja mereka gitu, dan otomatis akan ditambahkan nilai ke dalam pekerjaan mahasiswa. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya untuk tutorial atau tips kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.